Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibu-ibu, bapak-bapak, sepertinya ada yang bergabung nama-nama laki-laki banyak nih. Memang saya dapat beberapa jabri, Bu Misma, temanya menarik begitu. Tema yang dicari, yang selama ini kita nggak tahu nih panduannya kemana begitu. Di Oktober 2023 sebetulnya Suara Aisyah juga sudah menurunkan persoalan ini ya, tetapi mungkin karena sifatnya liputan, sifatnya masih opini-opini begitu. Nah, kita memang mengundang pakarnya. Kalau beberapa waktu yang lalu kita menggali fikih informasi dari Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bapak Dr. Moh Suhada, dan sekarang kita ingin yang lebih detail lagi tentang hal yang paling akhir, yaitu artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang nanti akan disampaikan oleh pakar kita. Pada siapa yang kita bertanya? Aha, ini pasti ahlinya Pak Saptoni nih. Lalu kemudian kita hubungi dan alhamdulillah beliau bersedia, sehingga hari ini kita harus menyimak serius nih ibu-ibu dan bapak-bapak, mas mbak sekalian, untuk mendapatkan sesuatu yang sangat relate di dalam kehidupan kita. Memang dunia ini terus-menerus berubah dan kita harus mengikuti itu. Yang namanya teknologi informasi ibarat dua mata pisau ya. Satu, mungkin ada banyak hal yang berdampak negatif. Sering kali media-media menyatakan itu. Dampak negatifnya adalah anak-anak muda zaman sekarang jadi ketergantungan. Sebetulnya nggak hanya anak muda ya, orang-orang tua juga ketergantungan. Mau mengisi pengajian lihat AI, AI memberi arahan apa ya, padahal belum tentu benar begitu. Dan hal-hal lain ya, tapi di sisi lain juga membantu kita untuk mendapatkan sebetulnya apa sih secara global, mana ini, mana itu begitu. Jadi selain Mbah Google, tanya ke AI, tanya ke TikTok dan sebagainya. Sekitar 5 atau 7 tahun yang lalu ketika saya menyampaikan gagasan di pimpinan pusat Aisyah ya, waktu itu saya sampaikan kita harus hadir di TikTok begitu. Tapi belum semua mengiyakan, karena ada sebagian yang udahlah TikTok biar dikelola sama yang lain, kita di Aisyah nggak usah masuk ke TikTok begitu pada waktu itu. Tapi mau tidak mau, suka atau tidak suka, orang sekarang mencari segala sesuatu di TikTok, mencari informasi, mencari kreasi, mencari barang-barang kali belanja pun sekarang di TikTok. Jadi segala sesuatu sekarang penelitian-penelitian terbaru menunjukkan Google sudah mulai ditinggalkan, orang kemudian beralih gitu mencari segala sesuatu di TikTok. Untuk informasi banyak kemudian yang menggantungkan diri kepada AI, tanya segala sesuatu pada AI. Ya memang itu adalah sebuah keharusan dan kita terlanjur punya tagline berkemajuan. Terlanjur punya tagline berkemajuan sejak dulu, sebelum Muktamar Makassar, sebelum para pemuka-pemuka Muhammadiyah dan Aisyah di seluruh Indonesia menyampaikan hal itu. Bahkan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang mengatakan bahwa kita harus kemajuan ya, tulisannya. Kita harus berkemajuan. Kalau mau berkemajuan berarti one step ahead. Harusnya kita melangkah jauh daripada yang lain, terutama dalam menggunakan teknologi informasi, dalam hal ini AI. Di era post-truth seperti ini ya, yang kita kemudian goyang aslinya yang diberikan oleh AI itu benar atau tidak, maka kita harus kembali pada spirit kita. Bukankah Al-Quran mengajarkan untuk ulul albab ya, bahwa kita menggunakan akal pikiran kita sebelum kemudian kita mencari alternatif-alternatif jawaban yang lain. Gunakan akalmu, karena dari akal itulah kita bisa membedakan qad tabayyana rusydu minal ghayyi. Kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Karena mana yang baik, mana yang benar, mana yang baik dan mana yang tidak baik atau salah, mana yang benar, mana yang salah. Kalau kita menggunakan akal pikiran kita, maka itu merupakan sebuah ibaratnya pisau itu terasah terus menerus. Anda ikut seminar, ikut gerakan perempuan mengaji, ikut gerakan subuh mengaji,
membaca buku, membaca media yang berkualitas, yang berotoritas keilmuan akan mengasah pikiran kita sehingga pada saat akal kita ini tajam, fenomena apapun yang lewat di sekitar kita akan nyangkut itu sebagai sebuah hal yang bisa kita pertimbangkan, ini bisa kita ikuti, ini tidak. Oleh karena itu mari kita sama-sama mengkaji dan mengaji. Sebetulnya Al-Quran itu menyatakan seperti apa persoalan ulul albab. Jangan sampai kemudian otak ini ditinggal, kemudian timbul ketergantungan dengan AI, dengan media. Kita bertanya sedikit-sedikit kepada Google, tanya kepada TikTok, tanya uraian besar kepada AI. AI tolong buatkan makalah, AI kenapa sih diri ini pegel-pegel sebelah kanan melulu ya. Dan sebagainya kita tanya semuanya kepada AI, akhirnya otak menjadi tidak terpakai, tidak terasah, dangkal. Akhirnya kebenaran menjadi tertutup, lambat laun kemudian menjadi sama sekali kita tidak bisa melihat kebenaran. Kebenaran mutlak hanya melalui teknologi. Karena itu, karena kebetulan Aisyah ini banyak yang menjadi guru, banyak yang menjadi dosen, menjadi ustadz, menjadi pengajar masyarakat, kita perlu juga untuk mengubah metode pembelajaran kita. Saya sekarang sudah mulai kembali ke cara-cara jadul ibu bapak sekalian. Mahasiswa tidak saya biarkan untuk tergantung dengan teknologi. Mereka saya minta untuk menyampaikan secara lisan. Paling tidak, kalau mereka sudah membaca AI atau membaca teknologi yang lain, sudah mampir dulu di kepala untuk disampaikan. Bukankah what I hear, I remember. What I see, what I hear, I forget. What I see, I remember. What I teach to other, I master. Jadi ketika dia menyampaikan sesuatu kepada orang lain, udah ketinggalan dulu di kepala, udah pernah mampir di kepala sehingga tetap otak itu bisa bekerja. Yang lainnya mungkin saya minta mahasiswa itu menulis dengan tangannya. Misalnya ada yang presentasi, tulis 5 poin di dalam presentasi ini. Jadi otomatis psikomotornya bekerja, otaknya bekerja. Kita tidak boleh hanya kemudian bikin makalah ya, besok kumpulkan, selesai. Mereka akan bertanya pada Google, pada AI, pada TikTok dan sebagainya. Akhirnya otak kemudian tidak bekerja, tidak ada yang membekas di kepala. Intinya kita sebagai guru, sebagai dosen, sebagai pengajar masyarakat, baik sebagai ustadz, baik sebagai mubalik dan sebagainya, kita minta masyarakat untuk tidak meninggalkan kemampuan yang sudah diberikan kepada Allah untuk kita, yaitu akal pikiran. Supaya kita jangan sampai tergantung dengan teknologi, tapi seharusnya teknologilah yang tergantung kepada kita. Ini sulit, tetapi kita harus berusaha untuk itu. Jadikan teknologi sebagai hal yang meninggikan martabat kita, bukan sebaliknya justru merendahkan martabat kita. Mungkin sambil kemudian kepada anak-anak juga generasi sekarang kita sampaikan bahwa kita ini sebagai makhluk Allah harus selalu melihat semuanya dengan penuh kesyukuran. Jangan sampai melewatkan setitik pun apa yang telah Allah berikan kepada kita. Saya tutup sambutan ini dengan menyanyikan kidung ya ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian tentang keesaan Allah yang harus selalu kita ingat. Tuhan Allah itu esa, tidak ada yang setara, tanpa ayah, tanpa bunda, tanpa kawan, tanpa putra. Lam yalid walam yulad. Kepadanya kita bergantung, bukan kepada AI ya, ibu bapak sekalian. Saya lanjutkan. Tuhan Allah yang kuasa, cipta alam dan manusia, cipta mentari rembulan, cipta gelap serta terang. Tuhan Allah, Tuhan saya, beri hujan pada semua demi menumbuhkan bumi seperti ketela dan padi. Tuhan Allah sifat murah yang diberikan melimpah kepada semua titik
Dengan bersandar kepada Allah, kita tidak bersandar kepada apapun selain Allah. Semoga bermanfaat. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.